untuk cara menghafal Quran di masa dewasa memang beda dengan menghafal di masa kanak-kanak, karena tentu kita tahu semua kalau di masa kanak-kanak itu kita daya menghafalnya luar biasa cepat seperti itu. Kalau sudah masa-masa dewasa mungkin agak sulit untuk menghafal dan butuh ekstra mengulang itu lebih banyak lagi, dan itu sebenarnya proses. Sedangkan karena Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an berjanji menjanjikan kita semua bahwa Al-Qur'an itu mudah. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Jadi dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin prosesnya ya beda-beda atau kemampuannya beda-beda. Tapi kita harus yakin bahwa Al-Quran itu Allah telah memudahkannya bagi orang-orang yang ingin menghafalnya, orang-orang yang ingin mengkajinya, tahsinnya, tilawahnya, dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita memasuki ke tips atau cara menghafal Quran, kenapa sih kita harus menghafal Quran? Karena kan dalam Al-Quran itu tidak ada perintah untuk ihfadzul Quran misalnya, kan ada membacanya iya, tapi menghafalnya tidak ada. Nah, karena yang pertama adalah Al-Quran adalah manhaju haya. Yang manhaju haya artinya seperti buku panduan, ya, buku panduan dalam kehidupan kita. Semua perintah, semua arahan bagaimana cara kita hidup di muka bumi ini, Allah Subhanahu wa taala memberi arahan lewat Al-Quran. Ya, dan tentu Rasulullah SAW ada penjelasan-penjelasan dalam hadis Rasulullah atau dari sunnah, yaitu melengkapi atau lebih menjelaskan detailnya seperti apa. Nah, jadi dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatih, bahwa kitab Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW mubarak, penuh keberkahan. Berkah itu apa? Berkah itu kita selalu akan merasa misalnya nih kita banyak kegiatan, tapi kalau waktu kita berkah kita bisa melakukan kegiatan tersebut dan bahkan masih ada sisa waktu lagi. Itu termasuk berkah waktu. Berkah jasmani, berkah rohani. Jadi kita akan merasa keberkahan itu luar biasa gitu ya, dan juga bahkan banyak manfaatnya ya. Di antaranya mungkin banyak ya, kalau kita baca banyak sekali manfaat menghafal Al-Quran, tapi di antaranya adalah bisa meningkatkan kecerdasan seperti itu. Dan bahkan Al-Quran itu saking mudahnya itu yang tunanetra bisa menghafalnya, yang tidak mampu berbicara pun bisa menghafalnya, dan itu masing-masing Allah Subhanahu wa taala sudah memberi jalannya masing-masing cara menghafalnya. Jadi tidak ada kata aku sudah terlambat nih, harusnya aku menghafal dari masa kecil nih, atau misalnya ada yang kalau bicara sama Kak Nabila, wah enak banget Kak Nabila menghafalnya dari kecil. Enggak, tidak ada kata terlambat dalam menghafal Al-Quran, karena kita menghafal Quran itu sebenarnya kita selalu seperti kita berbicara sama Allah, kita membaca kalam Allah, kita membaca surat-surat dari Allah, kita merasa itu ya Allah nikmat banget, indah sekali. Ada pesan-pesan yang dimana dalam Al-Quran itu ya buat kita saat kita lagi senang, itu ada Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwa kita tuh kalau senang itu jangan sampai melampaui batas. Nanti seperti misalnya Qarun seperti itu. Kalau misalnya kita kalau kita misalnya lagi sedih, sikap kita seperti apa. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan dalam Al-Qur'an. Jadi kita harus mengetahui bahwa Al-Qur'an ini adalah lifestyle kita tuh harus sesuai dengan Al-Qur'an. Seperti Rasulullah SAW ketika Siti Aisyah, mereka bertanya kepada Siti Aisyah bagaimana akhlaknya Rasulullah. Siti Aisyah menjawab kalau akhlaknya Rasulullah adalah kana khuluquhu Al-Quran, bahwa akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kita berusaha untuk menghafalnya itu untuk kita mengamalkan apa yang dalam Al-Quran. Nah, sekarang ke tipsnya. Nah, tipsnya yang pertama adalah usahakan pertama untuk membaca, belajar membacanya terlebih dahulu, belajar huruf-hurufnya, belajar pengucapan huruf-hurufnya yang benar. Karena ketika kita sudah mulai menghafal, sedangkan banyak huruf-huruf kita masih salah atau masih kurang tepat makhrajnya, misalnya masih keliru antara ha dengan ha, dengan ain juga, atau misalnya masih keliru antara sin dengan sad, itu akan menjadi susah nanti ketika kita memperbaikinya ke depan, itu susah karena salahnya itu sudah menempel. Jadi langkah terbaiknya kita untuk
tahsin terlebih dahulu atau memperbaiki huruf-huruf kita terlebih dahulu, lalu kita mulai menghafal Al-Quran. Nah, mulai menghafal Al-Quran pun ada caranya. Yang pertama adalah kita membaca berkali-kali. Misalnya nih Kak, saya mau menghafal surat An-Naba misalnya. Ayat pertama di surat An-Naba, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Nah, satu ayat itu diulangin berkali-kali, ya 20 kali, 30 kali, 40 kali, 80 kali, 100 kali, itu tidak apa-apa. Jadi supaya makin banyak kita mengulang, insya Allah makin hafalan kita itu kuat. Nah, ini yang terkadang menjadi masalah. Aku tuh pengen menghafalnya cepat, mungkin dalam 1 bulan misalnya, sedangkan mungkin bacaannya masih perlu diperbaiki. Nah, jadi untuk hal ini saya mengajak teman-teman untuk tahap pertama memperbaiki minimal huruf-hurufnya. Nah, nanti sambil beriringan waktu menambahkan hafalan dengan sering membaca satu ayat tersebut diulang berkali-kali. Nah, insya Allah nanti makin kesini makin bagus. Nah, yang kedua, perlu guru. Ada bimbingan guru. Kenapa saya bilang pentingnya ada guru? Karena guru itu misalnya nih, saya baca amma yatasaalun. Nah, sedangkan di situ ada gunnah, ada mad. Nah, kalau kita baca dengan diri sendiri tanpa ada dikoreksi sama guru, maka kita akan menghafalnya dengan cara yang salah. Tajwidnya kurang benar seperti itu. Jadi ketika kita membacanya ada dibimbing sama menghafal, atau kita setoran ada guru, maka guru kita akan membimbing kita untuk membacanya dengan cara yang lebih baik, ya seperti itu. Jadi kuncinya adalah mengulang. Yang kedua adalah lebih baik ada guru. Kalau kita ini Kak, aku sekarang nggak punya guru. Kalau saya misalnya guru saya YouTube misalnya, seperti apa? Boleh, tapi lebih baik, lebih afdol kalau ada guru untuk membimbing supaya tahu mengarahkan, membenarkan bacaan kita. Mungkin kita paham dari guru YouTube atau guru Google bisa paham, tapi cara mempraktekkannya itu perlu ada yang mengoreksi bacaan kita benar atau tidaknya, seperti itu ya. Baik, barakallahu fikum. Rabbani, gak pakai lama, Rabbani, super praktis multifungsi.